Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, yang saya hormati. Terima kasih sudah sering memantau channel YouTube Mimbar Intelek yang secara garis besar membahas terkait dengan dunia dosen. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini dalam video kali ini yaitu terkait dengan peluncuran program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025 yang juga di dalamnya itu akan membahas dana-dana penelitian ya ataupun dana-dana pengabdian masyarakat yang kalau saya lihat itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tapi sebelum saya lanjut membahas ini lebih dalam, saya mau sedikit promosi bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang membutuhkan prompting untuk menulis artikel, baik itu di jurnal internasional, kemudian di jurnal Sinta 1 dan 2, atau bahkan di Sinta 3 sampai 6, atau bahkan prompting untuk menulis buku dalam waktu yang singkat, itu Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi dari video ini. Dan jika Bapak Ibu juga ingin mendapatkan ChatGPT ya yang berlangganan seperti yang saya miliki, yang sudah pernah saya submit di YouTube ini juga, khusus untuk membuat artikel ilmiah, Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya melalui Instagram saya. Nanti saya akan berikan linknya ya sama nomor kontaknya yang terkait dengan ChatGPT tersebut. Jadi itu saja promosinya Bapak Ibu. Ini saya lanjut. Jadi hal yang menarik ketika saya menelaah lebih mendalam terkait dengan peluncuran program penelitian ini, saya lebih menyoroti dana yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi sains dan teknologi. Ternyata tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, nanti tentunya Bapak Ibu akan penasaran sebenarnya seberapa sih dana yang dimiliki oleh, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain dengan penelitian yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya ada skema pendanaan riset ya, di mana program prioritas riset dan pengembangan itu dibagi dalam beberapa komponen. Yang pertama itu ada penguatan penelitian dan pengembangan, kemudian ada pengembangan kawasan sains dan teknologi, ada peningkatan talent, penelitian dan pengembangan, kemudian ada peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan kerjasama. Yang kelima itu adalah pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, serta yang terakhir itu penguatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, coba kita lihat di masing-masing poin ini. Jadi kalau di penguatan penelitian dan pengembangan itu ada Bima Penelitian, kemudian ada akreditasi dan peningkatan kualitas jurnal ilmiah nasional, sampai pusat unggulan iptek, perguruan tinggi, riset inklusivitas, kemudian riset university sama riset prioritas nasional. Ya, saya akan mempercepat karena ini tidak begitu terlalu penting bagi saya. Kemudian ada pengembangan kawasan sains dan teknologi, itu adalah kawasan inkubasi startup, kemudian penelitian dan pengembangan, kemudian ada penguatan kelembagaan, serta peningkatan fasilitas ya, R&D. Kemudian kalau di peningkatan talent dan penelitian pengembangan ada inklusif publication camp ya, artinya di situ nanti akan ada camp-camp untuk belajar mungkin untuk publikasi, kemudian ada platform penelitian yang scientist talent and competition ya. Kemudian ada Young Fellowship dan Gen Research University Graduate Research Grant, and then Research University Academic Leader Research Grant, dan Research Mobility Diaspora Postdoc and Summer Camp ya. Yang justru yang jarang sekali itu adalah postdoc ya. Yang saya tahu ya. Adapun yang disediakan di postdoc itu kalau yang saya tahu hanya cuma di pusat penelitian itu saya lupa namanya, sekarang berubah nama gitu ya. Kemudian ada peningkatan hilirisasi penelitian, hasil penelitian dan kerjasama, itu adalah pendanaan dari Rika, kemudian prototype, hilirisasi produk, inovatif cluster dan konsorsium, kemudian inovasi sandbox, inovasi voucher for industry problem solving, Technopreneur University, sama riset kemitraan industri. Kemudian untuk yang pengembangan kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat itu adalah riset kemitraan, kemudian inspirasi Singapura, kemudian Rispro Prime bersama Australia, sama Rispro UKCS ya, sama UK ya. Kemudian ada penguatan pengabdian kepada masyarakat ya. Kalau penguatan kepada masyarakat tentunya ada juga di Bima
ya, ke pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada program diseminasi seni dan inovasi, program diseminasi teknologi dan inovasi, serta program kosa bangsa. Nah, di sini ada 8 fokus riset yang dialurkan di dalam sini. Nah, berikutnya itu adalah untuk misi RPJMN 2025-2019 itu mengikuti asa cita sebagai visi misi presiden yang dituangkan menjadi prioritas nasional ya. Bapak Ibu kalau mau melihat visi misi presiden, Bapak Ibu bisa download di situ. Di dalamnya termasuk membahas tentang peningkatan kesejahteraan dosen dan guru ya di dalamnya gitu. Tetapi ya ini sudah berjalan beberapa bulan, belum ada kejelasan terkait dengan kesejahteraan guru dan dosen. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yang saya akan lebih highlight itu lebih kepada ini ya, riset berbasis masalah tantangan ini ada 8 fokus saat ini. Jadi kuncinya kalau Bapak Ibu membuat proposal penelitian biar mendapatkan pendanaan, itu adalah yang berhubungan dengan 8 fokus ini, tetapi lebih kepada problem solvingnya ya. Nah, tentunya yang paling banyak saat ini itu adalah pusat data kecerdasan buatan, kemudian ada energi terbarukan. Ini energi terbarukan itu karena di Indonesia saat ini itu lebih mengarah kepada penguatan untuk riset zero waste ya, atau net zero gitu. Itu yang paling terpenting. Nah, berikutnya itu adalah, nah ini Bapak Ibu ya, jadi kalau kita lihat program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu adalah program penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Kalau penelitian dasar itu dibagi menjadi penelitian pasca sarjana, kemudian penelitian dosen pemula, sama penelitian fundamental ya. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, kalau dilihat dari penelitian terapan itu adalah penelitian berbasis model sama berbasis luaran prototipe. Nah, sedangkan untuk yang pengabdian kepada masyarakat itu justru lebih banyak pengabdian, nilai nominalnya lebih banyak ke pengabdian masyarakat dibandingkan ke riset gitu. Nah, padahal kalau kita tarik kepada untuk luaran kita melakukan kenaikan pangkat, itu nilai yang paling tinggi itu adalah justru di nilai risetnya, luaran risetnya, dalam berupa jurnal, ataupun buku, ataupun prototipe, ataupun paten gitu ya, dibandingkan dengan yang publikasi. Nah, apakah dibandingkan dengan yang pemberdayaan? Apakah di pemberdayaan tidak menghasilkan jurnal? Ya, menghasilkan jurnal, tapi sayangnya itu masuk di dalam kategori ya pemberdayaan. Apakah di program masyarakat tidak menghasilkan prototipe ataupun paten yang menghasilkan, tetapi agak sulit untuk di situ ya. Coba kita lihat di sini ya. Saya mau meng-highlight seperti yang apa saya sampaikan tadi, bahwa saya mau meng-highlight sebenarnya nilai nominal dana yang dikeluarkan untuk penelitian ini. Jadi kalau kita lihat, saya coba misalnya membahas yang penelitian pasca sarjana ya. Di situ paling tinggi itu adalah 60 juta gitu ya. Nah, sedangkan kalau di penelitian di universitas-universitas di negara-negara seperti tempat saya studi itu, sama saya tanyakan di tempat-tempat yang lain, itu nilainya mendekati MM-an, 1M, itu untuk yang penelitian pasca sarjana gitu. Tetapi kita juga harus lulus sebelum kita membuat proposal, kemudian kita ajukan, itu kita harus lulus yang namanya sekolah ini, etika penelitian dan publikasi. Kita harus lulus itu dulu, baru kita bisa membuat proposal gitu. Dan itu ya kita harus mengikuti kursusnya, belajar, baru kita bisa ini. Dan itu diwajibkan karena itu juga dipakai untuk syarat lulus. Kalau kita lihat di sini, bahkan untuk sampai yang penelitian berbasis luaran prototipe itu hanya cuma 15 juta. Itu ya bisa dikatakan setara lah dengan penelitian pasca sarjana di universitas-universitas luar negeri gitu. Nah, ini yang kemudian apa sebenarnya yang menjadi pemikiran Menteri Pendidikan ya? Saya yakin bahwa beliau juga menginginkan dana penelitian itu lebih banyak dikucurkan ke dosen-dosen ya, karena mungkin ada keterbatasan anggaran sehingga yang bisa dialokasikan ya mungkin hanya cuma segini. Tetapi alokasi anggaran ini sebenarnya kalau tidak salah ya itu sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi bisa dikatakan tidak ada perkembangan yang signifikan gitu ya, terutama dari segi
jumlah biaya, jumlah dana yang akan diberikan gitu. Itu pun juga belum akan dipotong ya oleh reviewer gitu, bahwa yang bersangkutan semestinya mendapatkan dananya cuma sekian, padahal kita sudah memaksimalkan harusnya mendapatkan, katakanlah kita menembaknya langsung yang 500 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang pengabdian masyarakat, saya tidak membahas secara detail ya, meskipun saya beberapa kali juga pernah mendapatkan dana pengabdian masyarakat ini, tapi saya lebih tertantang sebenarnya yang penelitian gitu. Kemudian untuk yang lainnya sama ya gitu, tetapi yang menarik ini di sini Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di penelitian dasar ini, penelitian pasca sarjana, syarat pengusulnya itu seperti ini Bapak Ibu. Ya tentu kalau yang pasca sarjana ya artinya yang saat ini sudah berpendidikan doktor gitu ya, kemudian memiliki jabatan fungsional lektor gitu ya. Nah, atau bahkan bisa meminjam nama profesornya gitu ya untuk menggandeng biar yang bersangkutan mendapatkan dana ya. Nah, berbeda dengan yang ada di luar negeri. Kenapa saya sering kali membandingkan dengan yang luar negeri? Biar ada masukan gitu loh. Kementerian itu, kita itu jangan hanya cuma terpaku pada satu sumber dana penelitian, tetapi kita bisa mendapatkan sumber dana penelitian yang lain yang mungkin bisa melalui kementerian-kementerian yang lain ataupun dinas-dinas yang lain gitu, ataupun industri. Nah, bedanya di Indonesia itu sumber untuk dana penelitian itu sejauh ini ya baru hanya cuma kebanyakan yang terjadi, bukan berarti yang lain tidak ada gitu ya. Itu hanya cuma di Kementerian Pendidikan ya, semacam itu. Nah, kalau kita lihat di sini justru syarat pengusulnya itu sama durasi penelitian itu tidak terlalu bisa dikatakan tidak terlalu sulit lah ya, karena mungkin Bapak Ibu ya pasti sudah memenuhi persyaratan ini ya. Tetapi yang menarik itu adalah di luarannya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, di pause aja videonya untuk melihat ini. Tetapi yang menarik itu di luarannya. Ternyata kalau kita lihat di sini untuk penelitian pasca sarjana saja itu satu artikel jurnal internasional bereputasi itu bisa dikatakan tidak begitu terlalu wajib ya. Justru yang diwajibkan itu yang terakreditasi Sinta gitu ya. Inilah yang menjadi gap ya, kenapa di Indonesia itu dosen-dosennya terutama itu sulit sekali untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal-jurnal yang memiliki impact faktor tinggi atau jurnal internasional bereputasi lah gitu ya. Nggak usah nembak impact faktor tinggi gitu. Impact faktor 1, 2 gitu aja itu sudah bagus gitu. Ternyata ketika saya lihat di sini itu ternyata sudah dibudayakan sejak pasca sarjana itu. Jadi tidak diberikan suatu tantangan untuk bisa mendapatkan atau bisa membudayakan publikasinya itu di jurnal internasional bereputasi. Ya, saya memahami betul karena memang dananya juga sangat kecil gitu ya. Dananya tidak seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti di negara-negara yang lain, negara-negara maju yang lain gitu ya. Karena mereka itu kalau kita melakukan riset mendapatkan dana penelitian dari pemerintahnya itu untuk yang pasca sarjana, penelitian pasca sarjana saja itu sudah harus Q1, kemudian indexingnya itu SGI, bukan ESGI. Jadi Science Citation Index justru yang disyaratkan. Jadi kayak jurnal-jurnal yang termasuk golongan ESGI, Emerging Social Citation Index itu tidak termasuk dalam kategori tersebut. Jadi tantangannya itu lebih menantang gitu, karena yang didapatkan juga lebih besar dan tidak seribet di Indonesia. Mohon maaf ya, tidak seribet di Indonesia, terutama dalam urusan administrasinya gitu, karena pemerintahnya sudah percaya sudah percaya kepada penelitinya. Jadi ketika dia memberikan dana sekian, kita tidak harus mengurusi ini kwitansinya, nggak seperti itu, berbeda sekali gitu. Nah, begitupun dengan yang di dosen pemula gitu ya. Dosen pemula itu dengan dana sekitar 30 hingga 50 juta, kemudian itu ya ada jurnal internasional bereputasi ya gitu ya. Tetapi itu juga ada pilihan, bisa ke Sinta 1 sampai Sinta 4 malah. Jadi ini ya banyak untungnya ya kalau di sini. Karena banyak ya, kalau misalnya kita nembak Sinta 4 kan banyak yang gratis gitu ya. Sinta 3 sampai 4 banyak gratis. Bahkan Sinta 2 ada beberapa yang gratis ya.
ada juga yang Sinta 1 itu yang tidak terlalu ini. Tapi kalau saya, karena Sinta 1, Sinta 2 itu rata-rata sudah berbahasa Inggris, saya lebih nembaknya ke jurnal internasional yang minimal Q4 ya. Karena di Indonesia itu budayanya adalah Q ya. Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Kalau di negara-negara yang lain itu SGI justru. SGI, Jurnal Internasional SGI gitu. Itu sudah pasti ya Q1 gitu. Kemudian untuk yang penelitian fundamental itu adalah 150 juta ya. Nah, kalau seperti yang saya sebutkan tadi bahwa untuk persyaratan saya kira tidak terlalu masalah. Yang menjadi permasalahan itu sebenarnya luarannya ini ya. Jadi tantangan terberatnya itu adalah ketika Bapak Ibu itu sudah menghasilkan, sudah menyelesaikan penelitiannya, itu adalah bagaimana sih saya bisa menghasilkan publikasi yang memenuhi syarat ketika saya mengikuti penelitian tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan ya, Bapak Ibu mungkin bisa mengklik link yang ada di deskripsi video saya ini jika itu bisa membuat Bapak Ibu menjadi jalan keluar Bapak Ibu untuk mendapatkan atau keluar dari permasalahan penulisan artikel ini. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, di sini itu sekali lagi saya tekankan, kalau Bapak Ibu tidak terbiasa membaca jurnal internasional, maka sulit untuk bisa menulis seperti jurnal internasional yang layak untuk dipublikasikan, itu agak sulit gitu. Nah, padahal penelitian Bapak Ibu itu bagus-bagus. Jadi ketika beberapa dosen ya yang pernah saya bimbing itu sebenarnya hasil penelitiannya bagus gitu, tetapi yang menjadi kesulitan itu adalah mengutarakan apa yang ada di isi kepalanya itu dalam bentuk tulisan. Itu mengkomunikasikan itu yang agak sulit. Nah, oke. Kemudian di yang lain ya sama ya. Jadi untuk penelitiannya juga nilai nominalnya juga sama sebenarnya. Kemudian untuk ini kalau ringkasannya tadi penelitian terapan. Jadi syarat pengusulnya sekian, kemudian durasi penelitiannya sekian, dan luaran penelitian. Kalau saya sih, Bapak Ibu, mungkin saya bisa memberikan masukan ya. Kalau mau menghasilkan tulisan yang bagus, mau meneliti kemudian publikasi di jurnal internasional itu, satu, Bapak Ibu harus terbiasa membaca dulu jurnal internasional. Kemudian cari ide-ide di jurnal internasional tersebut, kemudian dituangkan dalam sebuah penelitian. Nah, itu dirancang. Metodologinya harus dirancang dari situ untuk bisa mendapatkan hasil penelitian yang bagus. Dan usahakan topik penelitiannya itu yang up to date. Karena Bapak Ibu kan akan menyelesaikan dalam waktu 1-2 tahun ya penelitian tersebut. Khawatirnya kalau Bapak Ibu tidak mengambil topik yang up to date, itu sudah penelitiannya sudah bisa dikatakan sudah tidak hot issue lagi gitu untuk bisa dipublikasikan, karena sudah banyak yang membahas terkait dengan hal tersebut, sehingga untuk mencari novelty, mencari gap risetnya itu agak sulit karena sudah banyak yang membahas di situ. Nah, ini sama ya dengan penelitian yang lain. Cuma yang beda-bedanya itu adalah hanya cuma di bagian sini aja, di bagian ini fundamental ini. Nah, ini sama, itu ada kalau yang ini sudah pemberdayaan masyarakat. Kalau pemberdayaan masyarakat itu ya, kalau yang suka melakukan pemberdayaan masyarakat tentu ini berkah ya bagi mereka karena nilai nominalnya cukup besar. Kemudian suka bertemu dengan masyarakat gitu ya, untuk bersosialisasi. Ya, saya beberapa kali pengalaman di pemberdayaan masyarakat ini, mulai dari KKN, kemudian iptek berbasis masyarakat dulu ya, yang pernah saya dapatkan. Di penelitian pun itu yang dosen pemula yang pernah saya dapatkan. Dan sekarang kalau nggak salah, saya nggak pernah dengar isu terkait dengan hibah buku, baik itu buku ajar maupun buku referensi. Kalau di zaman saya dulu pernah mendapatkan hibah buku itu yang paling enak menurut saya. Jadi hanya cuma menulis buku, kemudian diajukan, lolos, udah langsung dapat begitu aja, nggak perlu harus, dan itu langsung dipotong pajak oleh Kemendikbud, dan kita tidak perlu harus mengurusi kwitansi macam-macam gitu. Itu enaknya di situ. Sayangnya hanya cuma 1 kali menjadi dosen itu hanya cuma boleh 2 kali gitu. Jadi saya sudah full, sudah nggak boleh lagi, kecuali saya punya buku saya atasnamakan orang lain. Tapi saya nggak mau kalau yang kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya Bapak Ibu bisa pakai untuk menaikkan jabatan akademiknya gitu. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi,
Ini Bapak Ibu, saya lebih fokus kepada nilai nominal dan luaran sebenarnya yang dihasilkan, karena untuk ukuran Q4 itu sebenarnya tidak terlalu sulit lah. Mungkin lebih sulit daripada Sinta 1 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah sering kali terbiasa ya, kalau yang sudah sering kali terbiasa di Q1 ya, kalau untuk ukuran Q3, Q4 itu bukan merupakan sesuatu hal yang sulit, karena mereka sudah tahu ritmenya itu seperti apa. Nah, berbeda dengan yang belum punya pengalaman. Nah, itu saya sama halnya, saya dulu belum punya pengalaman, belajar, oh ternyata seperti ini. Nah, gitu. Pada akhirnya ya menjadi kebiasaan dan menjadi menarik. Kalau kita sudah menulis kemudian berhasil publikasi, itu ada kepuasan tersendiri. Oke Bapak Ibu, ini adalah hanya cuma informasi tambahan karena saya tidak akan membahas terlalu dalam terkait dengan isu ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya cuma untuk membahas terkait dengan besaran dana yang dikeluarkan sama luarannya. Itu saja sih yang terpenting bagi saya gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang membutuhkan prompting untuk menulis artikel ilmiah, menulis buku, publikasi di jurnal Sinta 1 dan 2, 3 dan 4, 5, 6 itu, ataupun template dari PPT, Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi dari video saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.